Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam guru hebat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan kucing dalam supervisi akademik. Nah, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh rekan sejawat bahwa pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan serangkaian supervisi akademik. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana saya selaku calon guru penggerak mampu mengembangkan proses pembelajaran yang ada di sekolah, kemudian berbagi praktek baik kepada rekan sejawat sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa berpihak kepada murid. Nah, adapun proses yang akan saya lakukan dalam kesempatan kali ini adalah yang pertama, saya akan melakukan percakapan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi ke kelas, dan yang terakhir dari observasi ke kelas saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, adapun percakapan pra-observasi yang akan saya lakukan ini dia. Baik, Swastiastu, Bunda Anggi. Swastiastu. Nah, gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, luar biasa. Oke, baik ya. Nah, jadi begini, pada kesempatan kali ini sesuai dengan yang sudah saya tanyakan kan waktu ini yang minta izin kepada Bu Anggi untuk melakukan observasi terhadap proses pembelajaran Bu Anggi di kelas. Nah, kebetulan Bu Anggi memberikan jadwal hari ini. Jadi perlu Bu Anggi ketahui bahwa saya ke kelas itu bukan menilai. Jadi bukan menilai cara Bu Anggi mengajar bagus atau tidak, benar atau salah. Nah, tujuan saya ke kelas itu untuk melihat dan mengamati proses mengajarnya. Nah, siapa tahu dari proses itu mungkin perlu kita perbaiki atau ada hal yang bagus yang nanti bisa saya terapkan di kelas saya ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menghasilkan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, namun nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelum melakukan observasi ke ya. Intinya jangan tegang nanti ya, santai saja. Nah, baik, yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan kita ambil terapkan hari ini? Jadi untuk tujuan pembelajarannya, kebetulan anak sekarang ada di bab ruang sisi darat. Jadi untuk pertemuan hari ini, luarannya itu menginginkan anak mengetahui dan mampu menerapkan rumus volume dan luas permukaan dari LIMAS. Oke, jadi untuk menerapkan rumus volume ya dan luas permukaan. Nah, baik. Terkait dengan pencapaian tujuan pembelajarannya nanti, kira-kira area pengembangan fokusnya itu Bu Anggi pada apa? Misalkan mungkin nanti di pendahuluan atau di proses pembelajaran atau di penutup mungkin salah satunya. Kira-kira area mana yang mau dikembangkan? Kalau saya lebih berkembang proses pembelajaran. Oh, proses pembelajaran. Mungkin misalnya apakah nanti ada pengaruhnya atau mungkin ada proses keaktifan siswa yang dilihat? Ya. Ada ya? Nanti lebih ke aktifan siswa. Oke, lebih ke aktifan. Oke, kemudian berikutnya untuk mencapai tujuan melakukan area pengembangan itu kira-kira strategi apa yang bisa Bu Anggi lakukan? Strategi ataukah mungkin menyiapkan proses pembelajaran itu agar lebih menarik? Kira-kira strategi apa sih yang perlu disiapkan? Jadi kalau pembelajaran yang saya terapkan itu kan sebenarnya lebih ke orientasi ke siswa. Jadi lebih strategi saya lebih ke timbal balik saya dengan siswa. Jadi saya mengajarkan siswa, nanti sebelum mengajarkan mungkin bertanya dulu karena sebelumnya kan sudah disampaikan di awal minggu depan kita akan ke materi ini, silakan kalian pelajari dulu. Nanti yang 2
belum bisa nanti kita diskusikan. Jadi lebih ke strategi, lebih berdiskusi. Berdiskusi. Nah, baik, berarti dapat disimpulkan yang pertama Bude Anggi sudah tahu apa kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran, karena kan kemarin hanya sudah disampaikan apa materinya, kemudian mau dilaksanakan. Kemudian yang kedua, setelah itu Bude Anggi akan melakukan diskusi ya, diskusi sehingga nanti proses pembelajaran itu menjadi menarik. Nah, baik, kalau memang seperti itu, karena kita sudah janji pada hari ini, mungkin itu saja dulu sebagai pertanyaan pembuka dari kegiatan observasi ini. Dan sekarang mungkin saya mohon izin pada Bude untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Bisa ya? Oke. Baik, kalau gitu bisa kita ke kelas sekarang ya. Lalu kita sudah belajar tentang Prisma. Jadi kita belajar tentang Limas. Sudah belajar? Belum. Sudah yang belum? Belum. Gimana Limas? Ya. Kita di sini akan mempelajari tentang luas permukaan dan ya, benar ya, luas permukaan. Benar? Kita baca? Kita jadi luas permukaan dulu ya. Jadi untuk Limas sendiri sebenarnya konsepnya berbeda sama Prisma kan? Prisma kita sudah belajar tentang luas permukaan. Nah sekarang ibu kasih kesempatan satu orang dari kalian. Ada nggak yang bisa mengilustrasikan? Misalkan kemarin kan Prisma. Ternyata Prisma kita mencari luas permukaannya itu adalah menjumlahkan sisi-sisi yang menyusun dari si Prisma itu ya. Benar? Oke. Sekarang ada nggak yang bisa membantu itu? Misalkan Limasnya ini ya. Limas apa ini namanya? Limas segi 4. Ya. Sama sebenarnya sama Prisma. Kalau Limas itu kita penamaannya berdasarkan alas. Kalau alasnya segi 4 beraturan namanya Limas segi 4. Kalau misalkan Limasnya segi 3 namanya Limas segitiga. ya, seperti itu ya. Ada nggak yang bisa satu orang nih yang bantu? Misalkan kalau yang luas permukaan Limas ini apa aja yang kita perlu cari luasnya? Ada yang bantu? Ada yang bisa bantu? Oke, siapa mau? Ada yang mau nggak? Misalkan ini kan Limas. Oh, jadi Limas ini kita perlu nyari luasnya apa aja? Alas. Ya, masih tahu alas itu luasnya apa? Sebelumnya dari alas apa lagi? Oke, coba nanti itu bantu meluruskan. Ini bentuknya apa? Segitiga. Berarti pakai rumus apa? Iya. Pakai rumus apa? Siapa yang mau? Ayo, coba. Kenapa tiba-tiba jalan tegak? Kan maksudnya slow. Siapa yang mau? Jelasin. Ini Limas segi 4. Untuk mencari luas permukaan alasnya, kita menggunakan rumus sisi kali sisi karena ini berbentuk persegi. Oke, paham dulu nyari alasnya? Lanjut. Limas segi 4 mempunyai 4 segitiga. Segitiga, ya. Untuk mencari luas permukaannya, kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Segitiga ini kan ada 4, kita kalikan 4, hasilnya itu dikalikan 4. Berarti setelah dapat 4 luas segitiga, kita dapat luas alas. Jadi permukaannya kita cari dengan menjumlahkan alas dengan sisi. Paham ya? Tangan dulu ya.
Tusuk alasnya kan Becky. Benar uang benar. Benar yang ya. Kan ini PR, jadi RG nih, itu G, Becky. Itu deh. Mana kita dulu? Ini Pak. Nih ada ini kan oh lumayan berarti ini asik patas oh luas permukaan 5. Jadi untuk mencarinya itu rumusnya luas alas plus luas sisi tegak. Untuk mencari luas alasnya, kita rumus luas alas itu kan sisi kali sisi karena alasnya ini berbentuk persegi. Kalau alasnya itu berbentuk persegi 3, kita buat 1/2 kali alas kali sisi 3. Karena ini persegi, jadi kita pakai sisi kali sisi. Sedangkan untuk luas sisi tegaknya, karena di sini ada 4 bagian luas sisi tegak, jadi kita kali 4. Sedangkan untuk salah satu sisi tegaknya itu berjumlah 168. Jadi kita kan sudah mendapatkan rumusnya. Sisi kali sisi itu karena salah satu sisinya itu 14, jadi kita kali 14 kali 14. Terus 168 kali 4 itu jumlahnya 672. Jadi 14 kali 14 itu 196. Sedangkan kita tambahkan sama luas sisi tegaknya yang berjumlah 672. Jadi hasilnya mendapatkan 868. Gimana? Paham? Paham. Berarti Mas gimana? Masih ada pertanyaan tentang Mas? Berapa yang? 5. Nah,
meter. Berarti AB 12, BC menjadi 12. CA menjadi 12. Paham kenapa 12 semua? Paham. Sama sisi 3 Sama sisi. Oke, langsung. Jika panjang untuk tegaknya adalah 10 cm, berarti TB 10, TC berapa? 10. TA berapa? 10. Sama ya tingginya ya. Terus ditanya hitung luas nih Mas, berarti ditanya adalah luas per permukaan. Berarti untuk mencari luas permukaan kita perlu mencari rumus apa aja di sini? Luas apa aja? Luas alas. Luas alas bentuknya apa? Segitiga. Berarti rumusnya menjadi 1/2 kali alas kali tinggi. Oke, 1/2 alasnya berapa? 12. Tinggi segitiganya yang mana? Ya, belum diketahui, berarti kita cari. Santi. Santi, oh. Mulai. Iya, baik. Hari ini mungkin dia mau sedikit berdiskusi lah pada intinya, yaitu menyampaikan beberapa hal terkait dengan rentetan kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemarin kan kita sudah merencanakan sebuah supervisi atau observasi di kelas mengenai bagaimana proses pembelajaran di kelas gitu kan. Dan kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi yang sudah mungkin kemarin Bu Deangi sudah menyampaikan, itu mengenai fokus pendampingan pada saat ke kelas. Itu kan sudah kita sepakati dan materi-materi apa. Kemudian juga seiring itu juga yang juga sudah sempat ke kelas akan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 8A nih kemarin ya. Nah, untuk sekarang mari kita berdiskusi menemukan kira-kira apa mungkin yang menjadi hambatan atau yang menjadi keberhasilan di dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Mungkin pertama dulu yang tanya, kira-kira perasaan Bu Anggi setelah mampu melakukan proses pembelajaran itu gimana sih perasaannya? Kalau terkait perasaan setelah mengajar itu pasti tentunya senang Pak Putu, karena apa yang kita cita-citakan saat mengajar itu bisa tercapai. Anak-anak antusias, itu perasaan kita tentunya senang. Jadi udah sedikit lega lah gitu kan ya, bisa walaupun ya dalam tanda kutip yang ikut ke kelas, tapi pada saat itu Ibu Anggi tidak ada beban kan, tidak ada beban, jadi ya itu tandanya kita sudah nyaman melaksanakan pembelajaran. Nah, baik, sebelum itu karena Bu Deangi bilang nyaman, kira-kira apa yang Bu Deangi lakukan itu sebelum pembelajaran di kelas gitu? Apa mungkin hal-hal yang Bu Anggi persiapkan pada waktu itu? Kalau dari saya persiapannya itu biasanya saya tentunya menyiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa terlebih dahulu. Kemudian juga menyesuaikan apa saja alat media yang mungkin diperlukan siswa untuk mencapai pembelajaran saat itu. Jadi Bu Deangi mengecek kesiapan ya, kesiapan siswa dan kesiapan dalam proses pembelajaran. Nah, terkait dengan kesiapan siswa itu dulu, dari proses pembelajaran yang Bu Deangi lakukan itu kira-kira apa saja hal yang dibutuhkan mungkin pada saat itu oleh siswa? Untuk kegiatan pembelajaran itu pastinya alat media, kemudian juga suasana terlebih dahulu. Kita ciptakan dulu suasana, karena itu suasana itu sangat penting untuk siswa belajar. Kalau suasana nyaman, mereka tidak tegang belajarnya, jadi pasti pembelajaran itu berjalan nyaman.
kemudian didukung juga dengan alat media yang diperlukan untuk pembelajaran tersebut. Jadi dari persiapan itu Bu Dani sudah mulai mengidentifikasi kan, ternyata kalau kita ingin menunjukkan atau menghasilkan proses pembelajaran nyaman itu kita memang harus tahu apa sih kebutuhan dari siswa itu. Nah, menyambung sekarang kebutuhan itu, ternyata ada siswa yang mungkin dia ingin seperti yang disampaikan Bu Dani, nyamannya saya harus ngajarnya gini loh pada siswa ini, saya harus ngajarnya seperti ini loh siswa ini. Berarti kesimpulannya gaya belajar siswa itu sama nggak waktu itu? Untuk gaya belajar siswa itu pastinya tentunya ada yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka menulis, ada yang lebih mendengarkan, seperti itu. Jadi biasanya pembelajar itu kan saya kelompokkan mereka. Jadi selama pembelajaran itu ada yang saya berikan penjelasan yang memerlukan pendengaran, ada yang saya berikan langsung praktek untuk mengerjakan yang lebih sesuai kemampuan menulis. Iya, jadi waktu itu juga sempat kan yang ngamati, ternyata memang siswa itu punya kebutuhan yang berbeda saat itu. Artinya walaupun Bu Deangi paksa dia tidak siswa itu memang Bu Deangi paksa untuk duduk belajar menulis, tidak mau karena memang dia punya gaya belajar sendiri. Kayak kemarin dia lebih suka mempraktekkan kan ke depan, gitu dia lihat langsung menunjukkan presentasi. Nah gitu memang pada intinya seperti yang Bu Deangi lakukan memang itu bagus sekali. Jadi kita harus memilah dulu terlebih dahulu kayak belajar seperti itu. Nah baik, jadi pertama sudah ya dari kebutuhan. Nah sekarang dari segi media-media tadi apa mungkin yang Bu Deangi siapkan, karena kan kita sudah di sekolah ini pada saat belajar itu kan tidak lengkap kan seperti itu ya, bisa kita bilang kita kesulitan di sini. Kira-kira apa yang Bu Deangi lakukan untuk memenuhi media tersebut? Kalau medianya biasanya saya cek dulu ketersediaan di sekolah. Jika memang medianya tidak ada, biasanya saya diskusi sama siswa, saya bentuk kelompok, kira-kira pembagiannya itu sesuai kemampuan mereka. Untuk medianya mereka nanti buat sendiri kerjasama sama saya, seperti itu. Misalkan seperti kemarin kan materinya limas, itu limasnya dari karton, ada yang dari kardus bekas, ada mereka buat sendiri, jadi bisa dipresentasikan oleh mereka. Berarti bukan merupakan kendala yang berarti, walaupun banyak tantangan, misalkan seperti laporan-laporan kemarin bahwa sekolahnya tidak punya media, makanya guru mengajar ya seperti itu, mungkin ya tanpa media. Tetapi kalau Bu Deangi sudah mensiasati hal itu, walaupun tidak ada media yang lengkap, Bu Deangi sudah mencoba untuk membuat media atau menciptakan media itu. Yang penting proses pembelajaran bisa terlaksana ya Bu Deangi ya. Nah, baik, sangat kreatif sekali. Nah lanjut sekarang dari proses pembelajaran kemarin, apakah menurut Bu Deangi itu memang sudah sesuai nggak dengan apa yang direncanakan? Dari mungkin secara garis besarnya sudah sesuai Pak Putu, tapi mungkin karena ini proses pembelajaran juga pasti ada yang belum sempurna. Mungkin seperti nanti di penerapannya ada yang sedikit berbeda dari perencanaan awal di RPP. Nanti mungkin kedepannya itu kan saya perbaiki kembali sesuai kebutuhan lagi. Nah sekarang terkait dengan kan kemarin kita sudah, atau Bu Dani sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kan seperti ini. Nah kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran, menurut Bu Deangi itu tujuan pembelajaran tercapai nggak dengan satu mungkin cara mengajar seperti itu, kemudian yang kedua dengan memanfaatkan media seperti itu, kira-kira tujuan pembelajaran tercapai apa? Secara keseluruhan mungkin ada yang berusaha sama Pak Putu, tapi mungkin untuk tujuan pembelajaran itu kalau dari saya melihat dari antusias siswa, dari cara mereka mengerjakan, menyelesaikan soal-soal di akhir, seperti itu secara garis besar tujuan pembelajaran bisa tercapai, sudah tercapai. Tujuan pembelajaran sudah mungkin tadi dilihat dari mungkin antusias ya yang udah bilangnya antusias pembelajaran.
Nah sekarang terkait dengan itu, pada saat pembelajaran mulai atau sebelum ada nggak kesulitan yang Bude Anggi alami pada saat proses pembelajaran selama ini ya, dari kurun waktu mungkin beberapa tahun mengajar, ada nggak kesulitan-kesulitan? Mungkin bisa disampaikan apa kesulitannya? Kalau kesulitan dari saya pribadi, untuk dari tadi kan medianya sudah disiasati, tapi kadang-kala memang ada yang memang memerlukan media seperti penampilan video yang memerlukan LCD, sementara kan LCD di kelas itu belum semua kelas ada. Jadi kadang-kadang saya kan diskusi sama kurikulum untuk meminjam lab, tapi kan lab dipakai oleh semua guru juga, jadi mungkin kesulitannya keterbatasan di bagian salahnya saja, tapi sudah disiasati kan dengan siswa gitu. Jadi dengan disiasati dengan menggunakan media. Nah mungkin selain itu, nah, seandainya ada hal-hal yang tidak bisa kita siasati, ada nggak langkah-langkah yang bisa Bude Anggi untuk memenuhi itu? Artinya mungkin ya mau ke lab kayak kemarin tidak bisa kan dipakai, kemudian nanti karena di kelas juga mungkin, nah kita bilang dipakai oleh teman, kira-kira ada nggak langkah-langkah yang bisa lagi dilakukan? Langkah-langkahnya jika memang terjadi situasi seperti itu, saya kadang mensiasati dengan memberikan lembar kerja mungkin itu. Jadi anak-anak kan akan saya bentuk kelompok, saya kasih lembar kerja, mereka berdiskusi, bisa berdiskusi dengan saya, dengan teman sejarahnya juga bisa. Nah baik, berarti tidak harus terpaku pada alat itu, artinya ya walaupun kita tidak tersedia, jadi kita akan mensiasati dengan alat lain atau bahan yang penting pada intinya ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu bisa. Dan kita ini sangat bagus sekali, artinya mudah-mudahan kita punya siasat atau alternatif untuk itu. Nah kemudian tadi kan sudah disampaikan beberapa kesulitan dalam pembelajaran. Nah sekarang mari kita berefleksi terhadap proses pembelajaran yang Bude Anggi lakukan. Ya mungkin ada nggak hal-hal yang mungkin Bude Anggi dirasa berhasil kemudian ada nggak yang perlu ditingkatkan lagi gitu? Tadi kan sudah banyak dibilang berhasil dalam hal ini, siswa sudah nyaman belajar, kemudian siswa sudah antusias. Kira-kira ada nggak mungkin yang perlu lagi ditingkatkan? Untuk siswa di kelas yang perlu ditingkatkan, artinya dalam proses pembelajaran gitu, mungkin Bude Anggi merasa saya kurang dalam ini loh, saya kurang dalam ini, mungkin itu ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Kalau dari saya mungkin di saat pembelajaran itu, untuk kekurangannya mungkin yang sudah mulai saya perbaiki itu, yang pertama tuh untuk menciptakan fokus siswa keseluruhan. Ya jadi kan karena kebetulan jam matematika saya itu jam terakhir jam 5.67 itu kebanyakan, jadi fokus siswa itu masih siang itu kan gini fokus, jadi itu yang masih saya terus perbaiki dengan cara mungkin saya ciptakan video dulu terlebih awal sebelum pembelajaran. Jadi memang perlu inovasi terus gitu ya. Jadi memang mungkin ya walaupun di satu sisi kita bilang sudah berhasil ya, jadi ada sisi kecil sekali itu. Ada tadi Bude Anggi bilang susah untuk menarik fokus siswa. Nah, kira-kira untuk pelajaran selanjutnya apa yang mungkin Bude Anggi bisa lakukan untuk menarik fokus itu? Untuk perencanaan saya itu saya menciptakan games karena anak-anak SMP itu sangat suka dengan permainan seperti itu kan Pak Putu. Jadi saya ingin berupaya menciptakan games yang juga menarik pembelajaran. Jadi siapa mungkin nanti yang tidak berhasil dalam gamesnya bisa nggak menyampaikan terlebih dahulu secara garis besar materinya seperti itu. Jadi anak-anak itu lumayan nantinya fokusnya bisa sedikit demi sedikit terkumpul walaupun belum semua anak satu kelas itu. Ya, sangat luar biasa sekali ya, bagus sekali bahwa Bude Anggi itu nanti akan berusaha untuk bagaimana caranya menarik fokus anak yang memang awalnya tidak bisa, itu bisa dilaksanakan. Nah, baik, sekarang terkait dengan
apa namanya, pembelajaran yang sudah mungkin Bu Dani jadi sudah nyampaikan kendala sedikit tadi di fokus, kemudian sudah banyak. Nah, mungkin kesempatan kali ini karena kemarin yang sudah sempat masuk, mungkin yang juga ingin berbagi, berbagi kepada Bu Anggi terkait dengan hasil dari observasi kelas kemarin gitu. Jadi sekali lagi kita bukan mengguruinya, bukan, tetapi di satu sisi kalau memang ini cocok, ini bagus, mari kita terapkan. Dan kemarin juga terus terang Bu Anggi sempat menentukan atau melaksanakan proses pembelajaran yang menarik antusias murid. Itu ada beberapa itu kan yang pelajari juga, itu sangat bagus sekali. Nah kemarin ya Bu Anggi langsung keliling sampai menemani murid dalam proses pembelajaran. Itu mungkin tidak semua guru mampu untuk melakukan, kadang kan banyak yang hanya duduk di depan ya. Nah baik, hari ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil observasi kemarin ya. Nah, jadi Bu Anggi nanti bisa menyampaikan kalau memang ya setuju dengan apa yang temukan, silahkan disampaikan. Kalau mungkin ada keberatan. Baik, yang pertama hasil temuan kemarin bahwa dari percakapan pra kemarin kan Bu Anggi ingin menekankan keaktifan murid. Jadi di mana ingin meningkatkan atau fokus kompetensi kemarin ingin meningkatkan keaktifan didik atau murid. Nah, dari pembelajaran atau dari observasi yang saya lakukan itu Bu Anggi sudah mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya pembelajarannya Bu Anggi tidak mentransfer ilmu seperti itu saja, tetapi bagaimana keterlibatan kemarin kan dari mungkin juga sudah ada videonya bagaimana siswa itu antusias, ada yang menjawab, kemudian Bu Anggi ada yang belum paham, nah, itu secara tidak langsung itu sudah kita mencari tahu atau sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi keperluan murid itu apa? Kemudian yang kedua juga waktu ini Bu Anggi ingin menanamkan tentang kompetensi atau metode pembelajarannya berdiskusi kan gitu. Kemarin ingin menerapkan metode diskusi. Nah juga di sana sudah terlihat jadi keterlibatan murid dari masing-masing kelompok di sana sudah terlihat, ada yang saling diskusi, kemudian hasil diskusi itu sudah juga mereka buat. Nah itu sudah terlihat. Kemudian Bu Anggi yang berikutnya kemarin ingin menanamkan murid itu mampu mempresentasikan hasil diskusi. Nah kan selain diskusi, bagaimana siswa itu mampu menyampaikan apa yang mereka temukan. Nah, di sana juga sudah terlihat, jadi sudah siswa atau murid itu sudah mampu menyampaikan apa yang mereka temukan di diskusi. Dan yang terakhir mengenai pengembangan yang tidak dicapai adalah tadi kan ada tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah kemarin Bu Anggi sudah sempat bilang bahwa siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang siswanya sukanya bergerak, belajarnya disuruh diam tidak mampu, tidak mau dia karena memang itu tipenya. Dan ada juga yang diam dia tetapi begitu kita suruh kesempatan bisa kan gitu. Nah itu Bu Anggi ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan kompetensi sosial emosional. Nah di sana juga sudah terlihat hanya ini mungkin perlu kita perbaiki secara bersama di dalam penyusunan RPP kemarin terkait dengan diferensiasi itu sudah sangat jelas, di sana sudah terlihat. Namun pengamatannya dalam penerapan KSE-nya belum maksimal. Artinya apa? Ketika Bu Anggi mau fokus ke dari satu sesi, misalkan siswa itu habis diskusi, alangkah baiknya taruh game sedikit. Nah, karena habis diskusi taruh game permainan ice breaking lah. Nah, jadi apa tujuannya di sana untuk bisa kita menarik fokus. Kan tadi Bu Anggi bilang saya susah narik fokus yang terakhir. Coba habis diskusi tanamkan yang namanya ice breaking, jadi siswanya akan kembali fokus. Nah mungkin itu yang
sedikit belum terlihat ya. Tetapi dari segi diferensiasi prosesnya udah terlihat. Dan satu lagi yang terakhir, jangan lupa, karena nanti kita ingin mencari tahu ada nggak perubahan siswa, ada perubahan kompetensi, jangan lupa di akhir selalu diisi post testnya. Apakah itu dalam bentuk nanti post testnya itu tugas di rumah juga tidak masalah kalau memang waktu terbatas, tapi kalau memang masih ada waktu, alangkah bagusnya itu diberikan tes terakhir untuk sebagai ada nggak peningkatan pemahaman murid. Karena saya lagi tidak ada waktu mepet, silahkan dibawa pulang, nanti siswa melakukan penilaian terhadap kompetensi mereka dan bila perlu diselingi sedikit puasnya dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin itu yang temukan. Kira-kira bagaimana pendapat Bu Deangi terhadap hasil dari observasinya? Dari saya setuju dengan yang disampaikan Pak Putu. Sangat bagus Pak Putu ya. Masukannya kan bisa sharing, saling memperbaiki pembelajaran untuk pencapaian tujuan yang lebih baik ke depan. Nah, yang terakhir ya, dari saya terkait dengan mungkin sudah kita temukan apa yang menjadi kendala. Kemudian komitmen Bu Ami selanjutnya terkait dengan kegiatan tindak lanjut ya. Setelah ini kan sudah yang berkelas dan sudah menyampaikan hasil temuan, kira-kira tindak lanjut Bu Ami seperti apa? Artinya bagaimana mungkin ya mewujudkan murid nanti yang senang, nyaman dengan pembelajaran kita, atau apa yang akan kita lakukan? Dari saya komitmennya itu pastinya saya coba terapkan dulu, khususnya Pak Putu yang sangat mendukung tadi itu untuk fokus siswa. Kebetulan kan sangat pasti kan Pak Putu mengajarkan game seperti itu, nanti kan saya coba penerapannya jadinya kan tujuan kegiatan pembelajarannya jadi lebih fokus, lebih menyenangkan. Ya, akan menerapkan. Nah, kira kapan ini bisa mungkin ya yang hubungi Bu Deangi lagi terkait dengan itu saya sudah berhasil loh menerapkan ini. Nah, kira-kira berapa lama mungkin bisa kita kembali bertemu seperti ini? Untuk bertemu bisa secepatnya ya. Setelah Mungkin jam efektif ada bisa. Oke, ya baik, kalau memang itu nanti saya akan tunggu nanti seperti apa action setelah kita melakukan. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan hari ini. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan ini pada intinya adalah untuk kita sebagai guru bagaimana tugas kita melayani peserta didik kita. Gitu ya. Baik, maaf, hari ini mungkin itu saja. Mungkin